aturan dalam mencari ilmu. Begitu tanggapan saya. Mari objektif dan komprehensif. Silakan, ada yang mau ditambahkan mungkin yang lain atau ini berdua doang? Nah, boleh kan tanggapi? Saya tanggapi. Oke. Ini antum ini harus belajar mendengarkan dengan baik ya apa yang Ana sampaikan. Ya. Antum harus belajar mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Saya bilang gini tadi, narasi saya nanti bisa diputar ulang. Saya bilang ya, coba antum, bukan saya yang bikin survei, antum yang bikin survei gitu loh, Bang. Gitu. Coba bikin survei kecil-kecilan atau ya mungkin dari sekian banyak orang ziarah itu coba ditanya satu-satu mereka apa jawabannya. Lalu kumpulin itu sebagai data. Di situ kan nanti akan ditemukan ternyata memang ada pergeseran di dalam orang berziarah. Disimpulkan apakah ini benar atau tidak. Karena begini, saudaraku, ya. Kita ini orang Indonesia ini, ya. Di tempat saya ini ada sumur tujuh. Itu kalau menjelang UN rame sekali itu. Apa namanya? Anak-anak SMA datang ke sini. Itu kenapa sih mau ngapain? Masuk ke sumur tujuh ngambil apa? Ngambil air, kemudian apa lagi? Ya mungkin tujuannya tabaruk dan lain sebagainya. Kemudian nanti di Tasik tuh ada apa? Saya lupa ininya tuh. Pamijahan. Bahasa Parwadi pamijahan. Iya. Nanti itu saya yang bantah sendiri ya. Coba bikin survei kecil-kecilan. Kaum muslimin yang kebanyakan adalah Asy'ari bermadzhab Syafi'i itu ke situ meminta-minta dan lain sebagainya. Coba dibikin survei kecil-kecilan, coba. Supaya nanti bisa disimpulkan di seluruh Indonesia ini ternyata ada pergeseran makna daripada ziarah. Gitu. Orang mencari jodoh, orang supaya ingin berdagang lancar, mereka pergi ke kuburan, ke tempat-tempat keramat. Itu maksud saya, bukan saya yang bikin survei, Bang siapa tadi, Ziad? Itu Bang. Belajar mendengarkan, tangkap apa yang saya sampaikan gitu. Jangan antum udah merasa tertuduh duluan. Bukan, Ana tidak menuduh loh, Bang. Ana hanya menyarankan, coba teman-teman bikin survei kecil-kecilan. Dari sampelnya bisa di berbagai tempat. Itu ditanya tuh orang-orang awam tuh. Kenapa ngapain ke sini? Kenapa? Nanti jawabnya kan macam-macam tuh. Nah, dari situ simpulkan sendiri. Apakah memang ziarah ini sudah betul sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Gitu, Bang. Tanggapi. Sudah cukup Pasir Kepuh sebentar, Yai Thalabul Ilmi. Sudah cukup? Silakan yang menanggapi mau Yai Jian atau Thalabul Ilmi. Yai Jian saja ya, nanggung ini. Ya, silakan. Ini saran ya ini. Tukang syukur sebentar, tukang syukur. Fokus pada inti ajaran saja. Kalau diskusi itu Jadi saya harapkan gimana kalau kita membahasnya dari segi teori hukum langsung. Ya. Ini jangan dikasih waktu dulu. Ini saya usulan dulu. Jangan kasih waktu ya. Jadi bagaimana? Kan gini ya, Abang Pasir Kepuh tadi menyatakan coba deh kalian mengharapkan kita agar kita melakukan survei kecil-kecilan, gini-gini. Kalian pasti akan mengetahui ada pergeseran ini. Beliau di sini sudah meyakini adanya pergeseran. Nah, pergeseran atau tidak, ini yang kita harus carikan titik temu dulu. Bisa jadi pergeseran di sisi beliau doang, adapun di kita tidak. Kan begitu. Jadi saya harapkan kita sepakati dulu. Bagaimana, kan di kuburan itu banyak sekali ya praktik-praktik orang. Bagaimana kalau kita mulai dengan pernyataan awal? Hukum berdoa di kuburan. Bagaimana kalau itu? Setuju Bang Pasir Kepuh? Ini bukan kasih waktu ya, ini usulan dulu. Mau tidak? Nanti kita buka kitab hukum, kitab fikih,
yang menyebutkan haram, syirik meminta di kuburan. Doa itu kalau itu terlalu umum. Itu terlalu umum. Oh, maunya gimana? Ya hukum meminta kepada si mayit atau minta kepada kuburan. Jangan ke mayit dulu, di dulu. Nanti ke mayit kita sudah sepakat di Udah ke awal. mayit aja, udah nggak usah bermain-main dengan yang lain. Udah Kok bermain-main? Ini judulnya. Sudah sepakat. Saya nanggapi Judulnya. Ustaz. Judulnya meminta di Ini nanti kuburan. dapat kusir ini. Soalnya Tadi Pasir dia nggak Kepu nggak mau. mau dengerin Panik dia. Ustadz Zian. Sebentar. Izin sebentar. Pasir Kepuh, tadi kan kita sudah sepakat baik dari pihak antum dan pihak Aswaja ketika meminta kepada selain Allah dan beriktikad di hatinya yang memberi manfaat dan mudarat itu yang selain Allah, itu adalah hukumnya syirik. Tadi kedua belah pihak itu sudah sepakat, Bang Pasir Kepuh. Kafir itu. Kalau ada Dan orang di sekarang lapangan, dan sekarang yang Yaijian usulkan ini sesuai judul meminta di kuburan. Yang dibahasnya ini kita sambil bahas ini kita sambil adu argumen gimana? Oh, gini aja. Ana punya tema bagus ini. Hukum menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Gimana? berdoa dulu satu-satu. Berdoa dulu. Kalau orang sholat itu nanti ada doa juga di situ, Bang. Enggak. Kalau Orang sholat sholat itu itu udah juga nanti ada doa di situ. gini, Pak. Gini Yang saja banyak- Ustadz, saya pengen nanggapi forum Ustadz. Ada. Saya nggak mau membantah. Maaf, saya turun aja dulu ya. Doa itu terlalu umum, gini aja. Hukum menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat tidur, tempat berdoa. Nah. Oke. Kalau nggak Menjadikan bisa kuburan dari sebagai tempat satu-satu sholat. susah. Ini tadi kamu Pasir Kepu yang menyuguhkan tema kamu. Sekarang udah mau ganti lagi. Sudah mau tutup simpulnya. Gini. Meminta ke kuburan dengan keyakinan bahwa ahli kubur itu bisa memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya, itu syirik, kita sepakati. Lalu bagaimana dengan Iya. meminta di kuburan? Syirik atau tidak? Maksud saya begini, Bang. Kalau meminta di kuburan syirik atau terlalu tidak? umum. Jawab aja Pasir. Ya karena umum kita rincikan. Meminta bagaimana Iya, di makanya. kuburan yang boleh? Harus dirincikan. Saya bilang, Silakan. hukum menjadikan kuburan sebagai Nah, tempat itu sholat. beda, Pak. Itu sholat Hukum beda. menjadikan Ini kuburan berdoa sebagai tempat doang, nggak ada sholat. sholatnya. Tempat ibadah. Izin Ibadah. Jangan ragu katakan syirik gitu, Bang. sebentar, izin sebentar. Tadi berhubung ya Bang Pasir Kepuh bawa daerah saya ya, bawa daerah Tasikmalaya, dan memang saya pribadi sebagai pelakunya ya yang ziarah kubur ke makom Syekh Abdul Muhyi dan juga ke melihat Gua Saparwadi, dan saya sering juga ke sana. Dan malah gini, ketika kami di sini mengadakan pengajian, tidak ada sama sekali ustadz yang membolehkan minta ke kuburan. Tapi kalau mintanya di kuburan diperbolehkan. Karena berdoa itu tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Terus kalaupun ada penyimpangan, malah saya sendiri yang suka membantahnya. Dulu waktu saya bawa jamaah masuk ke Gua Saparwadi, di sana kan ada air ya, yang disebut air kahuripan. Si pembawa lampu itu ngomong gini, silakan diambil airnya, ini air zam-zam katanya. Saya langsung bantah di situ juga. Saya langsung bantah. Jangan coba-coba Anda membuat statement yang nggak benar. Air zam-zam itu sumbernya hanya ada satu tempat, yaitu di Mekah. Tidak ada sumber air zam-zam di selain Mekah. Kalau air kahuripan boleh saya bilang, tapi kalau antum bilang air zam-zam itu salah besar. Saya langsung bantah di situ juga. Dan ketika sebelum ziarah, kami selalu mengedukasi kepada jamaah bahwa tujuan kita ke sana itu hanya sebatas bertawasul dan bertabaruk, tidak meminta kepada selain Allah.
Terima kasih. Jadi meminta di kuburan itu syirik enggak Pasir Kepuh? Meminta di kuburan syirik enggak? Bang Tolabul Ilmi, mohon di moderator dulu ya, saya mau keluar dulu bentar. Iya betul, jadi runut lah hukumnya nanti. Meminta ukuran, terus kasih contoh seperti apa nih hukumnya, jatuhnya gimana. Ya, Bang Andir. Bilanglah hukum Ya, meminta di kuburan gimana hukumnya? Kalau sudah ini kita akan bakal ke sholat nanti. Ya, silakan. Sebentar. Selesaikan ini Bentar, dulu. ya. Nanti kalau mau bahas sholat juga boleh.